Dur yang Gustur ro. Gustur ro aku, arek ro aku. Gawe ne Gusti Allah ya apa lho aku ro. Jadi Gusti Allah gawe Gustur karo guyu cekik ya. Gusti Allah tine suweneng gawe Gustur iku tak lucu arek iki. Ora sak dunya modar mesti siji. Jadi Allah tertawa itu hanya beberapa kali. Satu ketika bikin Gus Dur. Di NU ya anaknya ini ngomong di Muhammadiyah gak oleh Pak. Di NU gak masalah. NU itu anak bir di halal ngoring-ngoring. Lu kok bir halal ya apa karepe? Ini anak Kiai NU jari ini Gus Dur lagi. Lu ngoten Gus. Lu ini sudah dilabkan, kadar alkoholnya tidak mencukupi untuk diharamkan, jadi nggak masalah. Duduk iku masalahnya. Kok halal iku karepku ya apa? Barangku nek wis halal dadi gak enak. Jarno haram cek enak rasane. Ngene-ngene iki karangane Gus Dur. Tak ceritane ewon ngene iki. Jenenge Gus Dur masalah. Nek ngoyo nek wastafel senengane. Akeh cerita Gus sampean gak ngerti rahasia-rahasia Gus Dur. Mulane aku karo Gus Dur masyaallah malaikat iku keluar weteng sakit. Ini malaikat kan kok sampean kok buku-buku iku lho sinto iku. Oke, nanti kita lakukan sebelum ini supaya ada satu nomornya Gus Dur ya. Satu nomornya Gus Dur, satu Pak Kiai As'ad, kemudian beliau. Nomor Gus Dur ini ceritanya. Di Jawa Timur itu tiap hari dibunyikan di musola-musola, di masjid-masjid. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asyad. Ya, ini ceritanya Rek. Ini ya ceritanya, gak salah. Di Jombang dulu ada namanya Cak Durasim yang bikin ludruk. Bekupon omai doro melok nipon tambah sengsara gitu ya. Durasim lahirlah ludruk, terkenal di Jombang, ono tandae, ono ngeremone ya, ono cerita kebul kicak, ono apa pokoknya cerita-cerita Jawa. Terus wong sing jenenge Asmuni, Asfandi itu bapak duwe anak meneh jenenge Asmuni. Jadi bapaknya Asmuni namanya Pak Asfandi. Itu kan juga santri Tebuireng, tinggalnya di Ndiwuk 1 kilo dari Tebuireng. Asfandi ini ikut ludruk, tapi yang gedhe nang pondok disindir karo Mbah Hasim. Kon iku santri kok ludrukan. Fandi. Jadi dia terus izin nang santri, akhirnya dia duwe ide nek ngoten kula tak ndamel ludruk sing santri. No, maka Asfandi berpikir bikin ludruk, dramatikanya persis ludruk, ceritanya diambil dari sejarah Islam, Kasan Kusen, ya toh, Sultan Saladin. Terus musiknya tidak Jawa tapi musik Arab, Mesir, India dan Cina. Nek ludruk diawali dengan ngeremo, kemudian wedoan ya. Jadi ludruk itu liburin sama sing ngene iki. Jadi tuh orang Jawa itu kelihatannya khusyuk, sebenarnya ada maksud lain. Jadi ada seorang penggesek rebab itu dikagumi di seluruh Amerika, orang Solo. Di TV Amerika semua orang kagum, dia diwawancara apa dasar filosofi dan kiat berkeseniannya orang Jawa sehingga kalau membunyikan biola Jawa itu kok begitu intens. Terus bapak wong tuwa wong Solo jawab, biasa gampang nih. Sing penting temeriki enten sindene. Dadi ngene iki karo ndudul susune. Jadi tegangan kreatifnya luar biasa. Mulane wong gesek sindan iku mesti rada liwang ngene. Wong Jawa kok diapusi.
penggaweane ngapusi ya. Itu ya. Terus Pak Asfandi bikin ludruk santri. Pendekatannya berbeda meskipun struktur dramatika dan musikalnya sama. Maka musiknya Mesir, ceritanya Islam, terus disebut gambus Misri. Cak Imin, Saifullah Yusuf ku cilikane mesti nonton gambus Misri karo nonton ludruk. Gus Dur iku gak tahu sekolah nonton ludruk terus, nonton gambus Misri terus. Gus Dur iku penggaweane. Sekolah Gus Dur adalah semua yang bukan sekolah. Itulah sekolahnya Gus Dur. Wah Gus Dur ngono iku wong. Pokoke nek kabeh ngalor Gus Dur ngidul. Sebenarnya gue lah Gus Dur. Memang mulanya sampai saiki populer dia, dan dia barusan ditegur sama mbahnya, dipanggil sama Mbak Asim. Dur gini Dur, kan Dur. Gini, nomor Mbak. Kon iku wali gak pondok-pondok. Untung motor niku arek-arek travel niku lho. Oke, terakhir. Nah, kalau ludruk itu kan ngeremo terus anunya tadi gitu. Awan-awan mangan jengklek nek wis sore. Ya ludruk. Nek gambus Misri begitu dibuka layar ada 10 biduan-biduan kita menyanyi selamat datang kami ucapkan pada hadirin. Nah, ngono. Terus dadi lagu Ya Rasulullah ngono. Dadi dudu lagune Gus Dur senengane nonton ludruk. Dadi Gus Dur iki sakno karo karo ojo ngono arek ngono aku dinyek karo. Wis saiki sunan sing Jawa Timur iku. Sunan Bonang nek ngliwati Gus Dur ngono. Penyanyi ini ya ngono. Dinyek gitu. Akhirnya sambat aku calon tolong sampean kandane arek-arek ngawur arek-arek. Jadi lagunya itu lagu Melayu tahun 40-an. Syair tanpa waton nanti dibawakan itu insya Allah karya Kiai Sahlan Grian Lore Pasar Lore Real. Sekarang itu sudah dipatenkan ya, tapi dengan nama lain, tapi tidak masalah lah. Di dunia ini untuk orang sufi Islam semua itu milik Allah, jadi dipatenkan siapapun tidak masalah. Monggo wis KTT MBWE Jepang monggo, REOPE Malaysia monggo, bapak-bapak jadi dikerakoti dewi kono. Kita orang kreatif, kita akan bikin 1000 lagi. NU akan berkarya 1000 lagi. Tidak ada masalah. Satu nomor yang sangat populer di Jawa Timur harus kita angkut di sini karena tadi saya lagi mengatakan NU iki sing disenengi teko Arabku mek produksi tok. Bahasane yo gelem enak ya, lagune yo enak, cuman wonge iki lho sing angel. Nah, jadi Yai Said Agil tolong disiapin nomor ya. Saya karena nanganin orang di bawah yang sering konflik mengenai bid'ah dan seterusnya antara NU Muhammadiyah dan golongan lain, terus saya berinisiatif bikin NM Nahdlatul Muhammadiyyin. Ketuanya malam hari ini datang, bukan ormas, tidak nyaingin NU, tidak nyaingin Muhammadiyah, tapi melok dondom-dondom sing bedah-bedah di nisor. Mereka melakukan penelitian dan turun ke bawah untuk merukunkan orang NU dan Muhammadiyah. Pak Mustafa Yasin, tepuk tangan malam hari ini. Nah, NM Nahdlatul Muhammadiyyin ini punya pedoman dari wong Islam Merapi. Orang Islam di Gunung Merapi itu dulu yang mengislamkan adalah calon muridnya Sunan Kalijogo, yaitu Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Anaknya, bukan yang Ki Ageng Mangir, di putune Brawijaya kelima. Diislamkan, setelah dia berhasil mengislamkan meskipun belum lengkap, tapi diterima sebagai muridnya Sunan Kalijogo. Dilambangkan oleh Nogo Baru Kuping. Jadi lidahnya kepalanya harus melingkari, dengan ekornya harus melingkari Gunung Merapi. Karena belum lengkap, akhirnya lidahnya melet supaya nyambung sama ekornya. Dimaafkan oleh Sunan Kalijogo karena berhasil mengislamkan di sana. Nah, orang-orang Islam di Merapi ini punya pedoman, Pak Yai Said. Jawa digawa, Arab digarap,
barat diruat. Nanti kita omongkan bersama. Meskipun kamu jadi orang Islam, jangan kehilangan Jawamu, Bugismu, Sundamu, sapi turute. Kalau Arab harus digarap, ojo langsung diuntal, dilet, digarap. Serban itu pakaiannya Abu Jahal, ya. Semakin bagus serban, semakin bagus gamis, semakin dekat ke Abu Jahal. Karena pakaiannya Rasulullah sangat sederhana, mek diwul-wul ngono tok. Nek gak percaya delok dhewe meneh. Itu. Nah, Arab harus digarap, Islam harus dibumikan di Indonesia. Barat harus diruat, harus ditoksifikasi terhadap semua unsur barat yang sampai ke Indonesia. Maka Arab digarap, Barat tidak hanya digarap tapi diruat. Racun-racunnya harus dihilangkan, tapi kita tidak tolak. Dan itulah NU tidak menolak. Ayo ganti lagu apa? Dangdut ayo guys, rock ayo, mini rock, maxi, apa? NU menerima semuanya, tidak masalah. Tapi semua harus taat kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kan begitu? No. Nah, tapi saya tidak jelas saya ini Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Karena kemarin di dalam rangka mempertemukan Syiah dan Sunni di Jawa Timur di UIN Sunan Ampel, akhirnya ada pertengkaran dan saya disimpulkan oleh para anti Syiah ini sebagai Cak Nun itu MH itu lebih berbahaya daripada Syiah. Dan itu kesimpulan yang sangat bagus, sehingga Syiahnya sekarang aman karena ada yang lebih berbahaya dari Syiah. Arek-arek itu gak aku luwih nemen timbangannya Syiah, iki karo Dajjal luwih nemen aja. Kayak terus arek-arek itu. Wes, gitu ya teman sekalian. Oke, siap teman sekalian? Syair tanpa waton, bagus sekali syairnya, sangat NU, sangat sangat rahmatan lil alamin. Sudah tua ya saya mohon. Yuk. Semua bareng-bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syami wa darati, al-fatayati radal alami, ya so